Pagi-pagi udah bikin bete aja. Cia, ini kan barang-barang kamu. Kenapa bisa nyampe meja Celo sih? Iya, sorry Celo. Lanjut scroll TikTok ah. Buku paket, buku catatan, kotak pensil. Celo siap belajar. Cia, meja kamu berantakan banget sih. Hah? Celo, boleh pinjam baju kamu nggak? Buat apa? Lap iler. Hehe. Jorok banget sih. Nggak mau sana. Cia, Celo udah bilang berapa kali botol minum kamu jangan di meja Celo dong. Sempit tahu. Ih, bentar doang padahal. Pelit banget. Enggak. Aku bakal pakai penggaris buat ukur. Celo bakal sama ratain sentimeternya. Ini aku tidak buat bikin garis batas ya, biar kamu bisa lihat dan gak lewatin mulu. Ingat, ini wilayah aku, ini wilayah kamu. Jangan sampai kamu atau barang-barang kamu masuk ke wilayahku, oke? I'm okay, I'm fine, kencana. Jadi kalau sampai ada barang kamu di meja Celo lagi, itu bakal jadi punya Celo. Hah? Kok gitu? Lingkaran kecil, lingkaran besar. Tuh kan Cia. Sekali lagi ya. Bener-bener nih orang. Iya, maaf deh. Parah banget sih Celo, kan aku juga gak sengaja. Ada kotak pensil nih di meja Celo. Berarti ini jadi hak milik Celo dong. Hah? Jangan dong Celo. Eits, gak bisa. Salah sendiri. Wow, masih lengkap dong. Celo balikin please. Siapa suruh lewat batas? Ini punya Celo. Celo, aku janji gak ngulangin lagi deh. Mayan. Wah, kotak pensil My Melody, baru ya Ais? Iya dong, ini tuh canggih banget loh, pakai password dan banyak tombolnya. Wah, Cia mau lihat boleh nggak? Nggak boleh, nanti rusak. Orang miskin kayak lo mana mampu ganti kotak pensil semahal ini. Celo juga punya, tapi gambarnya Kulomi. Wah, kamu beli di mall kan? Iya, kemarin Celo nemenin mama soalnya. Aku juga, kayaknya kita beli toko yang sama deh, nanti kita jalan bareng yuk. Cia mau ikut boleh nggak? Nggak boleh, ini tuh khusus anak-anak sultan aja. Lagian, orang miskin kayak lo tuh kamu bisa beli apa? Paling cuma lihat-lihat doang. Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Soalnya akhirnya Celo nggak bisa. Celo udah janji jajan takjil duluan sama Kia. Celo. Ya udah, kapan-kapan ya Resti. Baik anak-anak, keluarkan alat mewarnai kalian. Aku bawa krayon 24 warna. Ini tuh merek terkenal loh. Pensil warna Cia warisan dari kakak sepupu. Udah pendek dan warnanya nggak lengkap, soalnya pada hilang. Kamu bawa apa Celo? Celo cuma bawa spidol, Cia. Itu kan sepeda 80 warna. Kemarin pas sepeda ke mama nggak dibolehin, katanya terlalu mahal. Ternyata kamu yang beli. Nanti bawa sekarang main ke rumah aku yuk. Wah, rumah kamu pasti bagus ya Ais. Iya dong, sekarang kan aku anak sultan. Rumahku tuh segede istana, tahu? Ih, gak sabar deh pulang sekolah, penasaran Cia. Bentar, siapa yang bilang lo boleh ke rumah gue? Rumah gue itu nggak ada orang miskin. Nanti kesannya kotor lagi. Lo tuh nggak diajak. Soalnya hari ini Celo nggak bisa. Mama Celo mau ngadain pesta bukbal di rumah. Wow, pasti yang masak chef hotel bintang 7 ya Celo? Nih Cia, undangannya jangan nggak datang ya. Celo. Punya aku mana Celo? Lo tuh nggak diajak. Iya, awas aja. Malam minggu bukannya pacaran, malah cowok kita pada latihan band. Bosan banget di Juliet. Lo tahu nggak cerita di balik foto ini? Apaan tuh? Kok serem? Jadi ada seorang ibu dan anak perempuannya yang pergi ke Target. Target itu kayak toko serba di dalam mall gitulah. Mereka ke sana karena anaknya perlu beli baju buat sekolah, sedangkan ibunya mau nyetok makanan buat sehari-hari. Hah? Nyampe di sana mereka misah. Anaknya ke bagian fashion karena mau pilih baju kan. Ibunya ke bagian makanan. Biar gercep ya? Udah dapat bajunya, si anak nyamperin mamanya, terus laporan. Mah, tadi ada tante aneh, deketin aku. Dia bilang, dia pengen punya anak kayak aku. Mungkin anaknya gemoy kali. Kelar belanja, jalanlah mereka ke kasir. Tapi tiba-tiba si anak nunjuk. Mah, itu loh tante aneh yang aku ceritain tadi. Pas mamanya nengok, ternyata itu patung manekin doang. Jadi mamanya cuma ketawa sambil geleng-geleng. Lagian ada-ada aja. Giliran mau bayar, si anaknya bilang, Ma, aku kebelet pipis. Jadi mamanya suruh dia ke toilet sendirian. Terus? Gak lama setelah itu, anaknya ngechat. Dia bilang tante aneh tadi ada di toilet. Cuma mamanya kan lagi riweh. Mamanya mikir, ini anak bercanda mulu. Singkat cerita beres nih urusan mamanya. Akhirnya mamanya nungguin depan toilet. Cuma udah lewat dari 10 menit, kok gak keluar-keluar anaknya? Waduh. Karena khawatir mamanya masuk ke dalam toilet. Dicekin satu-satu biliknya. Dikiranya anaknya masih main-main, ngumpet gitu. Tapi di satu bilik toilet, mamanya nemuin handphone anaknya jatuh di lantai. Pas diambil dan diperiksa, dia nemu foto ini. Ditangkap beberapa menit sebelum anaknya hilang tanpa kabar. Serius? Kasus ini bener-bener heboh sampai polisi ikut turun tangan. Tapi hasilnya nol. Hah? Jadi anaknya belum ketemu sampai sekarang?
Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya, aku Mimi. Belum! Hasil buru-buru, lu ngapain di mari? Perasaan lu kagak ada dalam daftar tamu dah. Aduh, Ngekor sendiri dia. tahu dah masa bet heran. Pokoknya kemanapun cowok-cowok pergi, Mimi harus ikut. Mimi kan bagian dari cowok-cowok. Lu udah pernah ditampol pakai mic belum? Hajar tiba hajar. Udah daripada buang-buang waktu mendingan langsung mulai aja. Ya, silahkan. Lo tau kan di sekolahnya ada satu ruangan yang selalu digembok dan di depan pintunya ditempel tulisan dilarang masuk. Yang di ujung lorong itu. Waktu itu ada rapat OSIS sampai malam dah kalau nggak salah. Dan emang sisa kita bertiga doang tuh di sekolah. Nah, pas kita mau cabut, kita nggak sengaja lewat ruangan itu. Dan gua lihat pintunya nggak dikunci. Terus, Si Vian kepo sama dia dibuka tuh ruangan. waduh. Karena ruangan itu gelap nggak ada lampu, gue suruh Aska nyalain flash HP. Gak gede sih ruangannya, cuma ada satu meja sama satu kursi di dalamnya. Tapi baunya itu loh, bener-bener kayak amis banget. Tiba-tiba ada suara cewek ngebentak kita. Shut up, Mimi takut. Sekali lagi gue jadi sajen lo. Cewek itu marah, dia bilang, ngapain tuh yang di ruangan ini? Katanya dulu itu ruang jaga. Dan ada anak yang diperkaos dan dibunuh secara brutal sama sapam di ruangan itu. Serius? Sampai noda bekas darah yang tertinggal di tembok dari lantai nggak mau hilang, makanya ruangan itu ditutup. Akhirnya kita minta maaf sama si Ratna, terus pulang. Bentar, nama cewek itu Ratna. Yoi, kakak sih feeling gue, nggak pernah lihat soalnya. By the way, kenapa muka lu mendadak pucat, Tifa? Gue lagi nyari bahan buat tugas makalah, dan koran lama yang gue baca. Jasad korban pemerkosaan ditemukan membusuk dalam keadaan mengenaskan di sekolah S. Hah, diketahui siswi tersebut bernama... Ratna. Oh ya Tifa, kamu udah kerjaan permat belum? Ah, suara lu kenapa ya Juliet? Harusnya aku yang nanya Tifa, suara kamu yang menggelegar kayak geledek itu kemana? Tadi gue habis dari dokter sih, terus kata dokternya gue disuruh vokal rest, jadi gak boleh teriak-teriak. Alah, bohong kamu Tifa. Bilang aja kamu mau cabar ke cowok-cowok kan? Yo, suratnya lihat sendiri, jangan cari perkara deh, gue slapet juga tuh bibir. Udah Tifa, habis harus stop kita suara lo kalau dipaksa. Loh, Snow, suara kamu? Astaga, kamu sakit juga ya Snow? Tifa, Snow, mendingan kalian berdua istirahat, jangan terlalu banyak ngomong dulu. Iya, pasti kalian lebay tau nggak? Cuma sakit tenggorokan doang aja kok. Justru bagus dong suara jadi serak-serak becek kayak Mimi gini. Bisa saingan sama mahal ini. Apa cuma Mimi ya cewek yang paling cocok jadi penyanyi? Aduh, patah lagi depan gua. Sabar Tifa, sabar. Hai Mimi, lo tuh lebih cocok tidak mengisi suara Dora Cemong. Ih, Mimi sebel. So, buat kalian yang nanya kenapa suaraku jadi gini, tadi aku habis dari dokter dan aku didiagnosa kalau pita suaraku tuh lagi mengalami inflamasi, pembengkakan gitu. Dan cukup serius karena kalau memang masih mau dipaksa, pita suaraku bisa rusak. Dan konsekuensi paling buruknya itu adalah aku bisa kehilangan suaraku selamanya secara permanen. Ini aku ada catatannya kalau kalian nggak percaya ya. Dokternya tuh bilang kalau aku harus vokal rest, terus dilarang teriak-teriak dan berbicara keras, sama terakhir dilarang banyak ngomong. Jadi ya maafin kalau misalnya ntar durasi dramanya bakal jadi pendek-pendek, dan maafin juga kalau suara aku berubah gitu untuk sementara waktu, karena kayaknya aku bakal istirahatin vokal aku dulu. Ya doain aku cepet sembuh ya guys. Thank you. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam Juliet. Malam Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alami waktu aku masih kelas 6 SD. Pagi itu hujan, dan cuman kelas aku doang yang masuk, soalnya ada air panas. Pas pulang, karena itu hari terakhir kita sekolah, kita main petak umpet rame-rame. Asik nih. Aku naik loteng atas. Itu kayak ruangan rapat guru yang udah lama nggak dipakai. Di sana ada meja panjang bersekat, yang kalau mau masuk ke dalam kolongnya harus jongkok gitu. Aku ngumpet di situ, terus aku tarik kursinya supaya nggak kelihatan. Ngerti. Nggak berapa lama aku dengar ada yang naik. Soalnya tangannya kan dari kayu, jadi bunyi kriet gitu. Habis itu aku lihat dari sela kursi ada yang lewat, walaupun cuma kaki doang sih. Dia pakai kaos kaki rendah sama sepatu warna hitam. Aku tahan nafas supaya nggak ketahuan. Tiba-tiba ada yang teriak, "Weh, yang jaga." Terus aku mikir, oh berarti ini teman aku juga nih, mungkin lagi nyari tempat ngumpet. Jadi aku berani keluar. Ya. Tapi pas aku bangun, aku cari, kok nggak ada siapa-siapa. Apa dia udah ngumpet juga kali ya? Aku nggak ambil pusing sih. Terus aku turun cari tempat lain. Terus selesai main kita jajan es, terus kita pulang jalan kaki rame-rame. Tengah jalan aku nanya dong, tadi siapa yang naik loteng atas? Siapa? Tapi katanya nggak ada, Ce. Aku kekeh dong, aku bilang ada kok. Tadi pakai kaos kaki rendah sama sepatu hitam. Terus semua pada refleks lihat ke bawah. Tapi ternyata semuanya pada pakai sendal, Ce. Aku baru ingat, tadi pagi kan hujan. Jadi semuanya ganti sepatu. Hah? Terus yang kamu lihat itu? Kaki siapa? Nggak tahu, Ceh. Aku kesepian. Aku juga mau ikut main dong. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam Aska. Malam, Ceh.
Silahkan. Kejadian ini aku alamin waktu aku masih SD. Aku baru pindah rumah dan langsung kenalan sama beberapa anak tetangga. Heeh. Nah, mereka ajakin aku pergi ke pabrik kelimun yang udah ditutup. Tempatnya gede banget, Ceh. Walaupun emang agak kotor, karena udah lama gak ditempatin. Oke. Kita berlima main petak umpet. Habis Om Pimpa, aku yang jaga. Pertama aku ketemu D, S, K, sama Y. Terakhir tinggal si Hani. Tapi aku cari kemana-mana, gak ada. Sampai teman-teman bantuin nyari, tetap aja gak nemu. Waduh. Pas denger azan maghrib, pada mikir, mungkin Siha udah pulang kali. Jadi kita semua balik ke rumah masing-masing. Iya. Malamnya, mamanya Siha ketok pintu rumahku. Mukanya panik, terus bilang kalau Siha belum pulang. Loh, Iya, akhirnya semua bantu keliling, manggil-manggil nama Hak. Sambil mukulin panci sama beberapa perabotan dapur lain. terus? Ada Pak Kiai juga ikut turun tangan, Ceh, bantuin doa gitu. Keberapa lama Pak Kiai bilang, coba cari di bawah kolong meja pabrik limun. Dan bener aja, Ceh, Siha ditemuin pingsan di sana. Hah? Begitu Siha bangun, dia langsung muntah kotoran manusia. Ew. Terus mamanya nanyakan, dia cerita, katanya waktu ngumpet di pabrik, dia udah keluar. Terus manggil kita-kita, tapi kita semua nggak ada yang sadar katanya. Akhirnya datang nenek baik yang kasih dia makanan enak. Terus dia ketiduran di rumah nenek itu. Jangan bilang. Itu kolong wewe atau wewe gombel kata Pak Kiai. Yang suka culik anak-anak kalau mereka nggak pulang di saat maghrib tiba. Ayo ikut denganku. Aku akan merawatmu dan memberikanmu makanan yang enak. Juliet, lo tahu ini nggak? Dia lagi ngapain sih? Kalau lo lihat itu, mendingan lo cepet-cepet lari deh. Soalnya itu, Serbian Dancing Lady. Apaan tuh? Serbian Dancing Lady merupakan urban legend dari negara Serbia. Biasanya dia suka muncul di tengah jalan pada saat malam hari sambil menari tarian tradisional Serbia. Oh, tapi kenapa gue harus kabur? Karena kalau sampai dia ngeliat lo dan mata kalian berdua bertemu, lo cuma punya dua pilihan. Antara lo setuju ikut nari sama dia sampai lo metong lemes, atau lo tolak dan lo lari. Tapi dia bakal ngejar lo dengan pisau di tangannya sampai dapat dan lo bakal sama dia. Hah, serem banget. Jadi, sejak berita ini viral, banyak warga Serbia yang melaporkan bahwa mereka sering melihat sosok ini berkeliaran. Terus? Karena dinilai mulai meresahkan, polisi pun turun tangan untuk mencari Serbian Dancing Lady ini. Tapi, dia tidak pernah ditemukan. Akhirnya, sampai sekarang masih belum jelas siapakah sebenarnya sosok Serbian Dancing Lady ini. Iya. Ada yang bilang kalau dia itu arwah penasaran dari penari Serbia. Tapi, ada juga yang bilang kalau dia itu nenek-nenek dengan gangguan. Duh, ada-ada aja. Tapi aman lah. Itu kan di Serbia. Kita kan di Indonesia. Tapi lo tahu nggak? Ada rumor yang mengatakan alasan Serbian Dancing Lady menghilang dan tidak bisa ditemukan oleh polisi adalah karena dia udah pergi dari negaranya. Berarti dia bisa ada di mana aja dong sekarang. Kamu mamam dulu ya. Jelu itu, mulut kamu kenapa? Kayaknya ada sesuatu deh di lidah kamu. Coba lihat. Dek, Gak kelihatan lah kalau secepat itu. Yang bener dong. dek. Udah bercandanya, fokus serius. Kalau sampai itu bahaya gimana? Kalau kamu sampai sakit gimana? Dek. Gak lucu, Celo. Kelihatan nggak kok? Gak. Dek. Dek. Udah stop, Celo. Dek. Aku jadi ngeledek. Dek, 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 dek. Mama. Bro, lo tahu nggak sih kenapa ya? Cewek itu kalau lagi kangen malah suka nyari ribut. Mulai. Kayak caper buat ngajak berantem gitu nggak? Maksudnya? Wah, nggak bisa nih. Iya, padahal nih lagi ada ayam nggak ada masalah. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, mendadak mereka reo. Gue juga bingung sih. Cewek itu lebih rumit daripada matematika. Belum lagi nyindir pakai quotes galau di story. Terus kalau PMS, ada moodnya. Kalian bilang apa barusan? Tapi jujur penasaran woi, apa sih alasan cewek begitu? Cowok-cowok, buka kuping kalian lebar-lebar. Dengerin nih. Kita ngelakuin itu adalah sebagai bentuk effort kita yang menunjukkan kalau kita tuh benar-benar sayang sama kalian. Sayang kok minta putus sehari 3 kali. Ya suka-suka aku lah. Astaga, lo pacaran atau minum obat bro? Kalian tuh sebagai cowok harusnya bisa lebih peka. Ngertiin apa maunya kita lah. Kan bisa ngomong baik-baik. Nggak bisa. Kenapa? Ya gengsi dong. Dah lah,